Oke, di sini ada saya sendiri sebagai moderator, Sultan Muhammad, dan teman kita, Notulen, Ranabil Rami, kemudian anggota diskusi ada Zefa Inzaghi, Elena Di Belantara, Kalita Fana, Yerfi, dan Razki. Oke, untuk diskusi pada malam ini kita akan mendiskusikan 10 dari 15 skill terpenting di tahun 2025 dalam ranah profesional. Untuk ke-15 skillnya sudah ada di sini, sudah dipetakan. Jadi untuk tahapan diskusi pada malam ini, pertama adalah tadi kita masing-masing sudah memberikan daftar 10 skill terpenting menurut kita masing-masing. Kemudian dari daftar itu, dari urutannya akan kita proses melalui algoritma ranked choice voting dengan varian single transferable vote atau STV. Di sini programnya, ini tadi ke-15 skill yang sudah di mapping. Kemudian tadi sudah kita kumpulkan juga votingnya dari ke-7 anggota. Jadi untuk moderator dan notulen, kita hanya berpartisipasi di tahapan awal saja gitu dalam penentuan ke-10 skill terpenting nantinya. Oke, setelah nanti hasilnya keluar, kita akan memulai tahapan diskusi. Pertama kita akan menetapkan 5 skill teratas yang sudah pasti masuk ke dalam daftar 10 yang terpenting. Kemudian kita akan mendiskusikan 5 skill terbawah, dan apabila dari 5 skill tersebut ingin diganti dengan 5 skill yang mungkin nanti sudah tereliminasi. Jadi 5 yang teratas sudah pasti, 5 yang terbawah masih bisa diganti. Kemudian setelah kita tetapkan ke 10 skill yang masuk ke dalam daftar terpenting, baru setelah itu kita akan melakukan tahapan diskusi selanjutnya, yaitu menentukan urutan. Jadi untuk teman-teman yang memiliki argumen, kalau urutannya belum sesuai, dapat disampaikan. Kemudian untuk sistem argumennya, setelah argumen disampaikan, kita akan melakukan vote untuk anggota diskusi, total 5 orang, maka apabila argumennya mendapatkan 3 vote setuju atau tidak setuju, maka hasilnya sudah ditetapkan. Oke, mungkin untuk penjelasan alur diskusi sudah cukup. Bagaimana kawan-kawan, apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Nanya Kang, itu berargumennya berapa lama Kang dikasih? Apakah ada batasan waktunya? Untuk argumennya mungkin singkat saja. 5 menit cukup lah ya. 5 menit. Ya itu udah maksimal banget. Kalau sebelum 5 menit argumennya sudah cukup, bisa langsung dicukupkan saja gitu. Bagi yang ingin berargumen bisa menggunakan fitur angkat tangan. Dan akan kami persilakan. Oke, ada yang perlu dipertanyakan? Aman ya? Oke, kalau gitu kita akan menjalankan programnya berdasarkan urutan pilihan kita masing-masing. Oke, di sini bisa kita lihat hasilnya top 10 sementara berdasarkan algoritma dan daftar skill yang tereliminasi. Oke, di sini kami juga sudah kompilasi dalam bentuk Excel agar nanti lebih mudah untuk ditukar. Oke, untuk urutan 5 teratas, dari pertama yaitu analytical thinking, kemudian resilience, flexibility and agility, curiosity and lifelong learning, creative thinking, dan technological literacy. Oke, untuk 5 skill teratas, dari kawan-kawan, apakah bisa disepakati? Atau ada yang ingin berargumen untuk 5 skill teratas? Izin. Oke, silakan. Saudara Khalid. Di sini saya akan menjelaskan kenapa ada yang kurang di sini menurut saya pribadi. Karena 5 teratas saya itu mencakup menurut saya skill troubleshooting dan user experience ini perlu dipertimbangkan kembali untuk memasuki 1 sampai 5. Di era digital yang saat ini ya, dengan perkembangan AI dan sebagainya, kebanyakan skill yang diperlukan untuk profesional seorang IT ini
Jadi seorang IT kan Mas Sultan. Sebenarnya kalau melihat konteks awal itu tidak spesifik profesional IT ya. Oke, sebenarnya nggak profesional IT saja, tapi menurut saya skill yang pertama itu yang cukup harus dipertimbangkan untuk masuk 1 sampai 5 adalah troubleshooting and user experience. Nah, di sini ada troubleshooting ya. Nah, dengan perkembangan AI, terkadang orang-orang hanya menerima jadi hasil dari AI. Mungkin tidak hanya di ranah informatika saja, tapi di ranah-ranah lain yang sudah tertampung oleh AI. Skill troubleshooting ini perlahan mulai memudar. Dan menjadi satu hal terpenting bila kita sendiri memiliki skill troubleshooting di saat orang lain tidak punya. Oke, apakah sudah cukup argumennya? Sekian. Oke, berarti argumen tadi itu untuk menukar troubleshooting dengan Bukan menukar, lebih ke arah mempertimbangkan untuk memasukkan troubleshooting dan user experience ke dalam salah satu 1 sampai 5. Oke, ke dalam salah satu sampai 5. Oke, kalau begitu berarti nanti kita sisihkan untuk sesi berikutnya saja ya. Karena di sini kita akan menetapkan 5 teratas terlebih dahulu. Karena perlu kita ingat lagi bahwasanya urutan yang sementara ini juga merupakan hasil korektif kita itu. Jadi untuk sekarang kita tetapkan 5 teratas yang terlebih dahulu yang sudah pasti masuk ke dalam 10 hasil akhir. Untuk penukaran dari yang sebelumnya tereliminasi akan dilakukan setelah ini gitu, dari 5 terbawah dengan 5 yang tereliminasi untuk penukaran. Setelah itu baru kita akan melakukan diskusi urutan akhirnya. Oke, saya rasa sudah cukup ya, Saudara Khalid, kita simpan. Oke, jadi lalu untuk kategori 5 teratas yang nantinya sudah pasti masuk di daftar 10 terakhir, apakah ada argumen? Saudara Zefa, setuju? Maaf, ini udah ngomongin urutan belum atau masih Belum, belum. Belum ya? Pokoknya 5 skill yang nanti sudah pasti masuk di 10 skill terpenting. Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya lebih setuju kalau leadership dan social influence itu menggantiin creative thinking. Oke, ada reasoningnya mungkin bisa dipaparkan. Jadi creative thinking itu kan skill untuk menemukan solusi yang bisa dibilang out of the box lah ya, dan nggak konvensional gitu dari suatu masalah. Dan ya tentunya itu beriringan sama analytical atau system thinking juga gitu. Tapi sekarang tuh apalagi untuk sebuah pekerjaan ya, kita ngomongin kalau misalnya kita pengen punya posisi, kita harus punya skill leadership sama social influence yang baik gitu. Karena soalnya percuma kita punya skill, let's say kita bisa memecahkan suatu masalah, kita bisa nemuin suatu solusi yang baik gitu, tapi kita nggak punya skill leadership, kita nggak bisa nyampein solusi yang kita miliki ke orang-orang, kita nggak bisa mengajak orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Jadi ujung-ujungnya kita tetap butuh leadership untuk mewujudkan skill thinkingnya kita itu. Oke, berarti tadi argumennya sudah dipaparkan untuk menukar creative thinking dan leadership and social influence. Mungkin dari kawan-kawan ada yang memiliki argumen tandingan apabila merasa creative thinking dan leadership and social influence tidak harus ditukar. Oke, silakan, Saudara Halid. Sebaliknya saya malah mendukung Zeva untuk menukar. Sepertinya creative thinking ini Oke, sebentar. Di sini kita mencari argumen tandingan ya, agar nanti mungkin anggota diskusi yang lain bisa lebih memantapkan pilihan seperti itu. Kan kalau argumen untuk penukaran tadi sudah dipaparkan. Tinggal argumen tandingan jika ada, baru setelah itu kita akan melakukan voting. Oke, maaf ya, Saudara Halid. Untuk kawan-kawan yang lain, ada yang memiliki argumen tandingan? Kita tunggu sampai 1 menit lagi, 22.30. Apabila tidak ada, kita akan langsung masuk ke tahap voting. Saudara Renadi, apakah ada argumen tandingan? Mungkin menurut aku ada yang bisa gantiin salah satu dari top 5 itu, yaitu data storytelling-nya. Oke, sebentar, ditahan dulu agar tidak melebar.
sekarang konteksnya kita sedang membicarakan leadership dan creative thinking. Jadi, Baik. apakah ada argumen? Jawabannya bisa iya atau Untuk itu tidak. saya setuju. Oke, saudara Novi, apakah ada argumen tandingan? Kalau dari saya sendiri untuk leadership ini masih setuju sih digantiin di tempat creative thinking ini. Oke, sebenarnya sekarang kalau melihat dari suara anggota diskusi sudah bisa disepakati, namun karena belum ada argumen tandingan, saya ingin menanyakan sekali lagi mungkin saudara Razki, apakah ada argumen tandingan? Dari saya tidak ada, karena saya juga setuju kalau leadership and social influence itu masuk ke top 5. Oke, berarti bisa kita tukar. Oke, selanjutnya bisa disampaikan tadi argumennya, saudara Renadi. Oke, yang tadi itu menurut aku data storytelling itu untuk sekarang, zaman sekarang teman lebih berarti atau berharga mungkin ya. Dan ini juga skill yang bisa dilatih dan dipunyai oleh semua orang. Jadinya semakin banyak orang yang bisa menggunakannya, berarti efeknya juga bisa lebih luas mungkin ya. Lalu juga outputnya ini dari data storytelling jelas. Jadi menurut aku bisa digantiin salah satu dari top 5 itu resilience nomor 2 ya. Resilience, flexibility, dan agility. Karena mungkin sifat-sifat tersebut lebih ke bawaan seseorang sih. Oke, baik. Berarti tadi adalah argumen pendukung dari Renadi, saudara Renadi, untuk menukar resilience, flexibility, and agility dengan data storytelling. Kami tanyakan kepada anggota diskusi, kawan-kawan anggota diskusi, apakah ada argumen tandingan? Oke, saudara Halid dulu, terlebih dahulu. Apakah ada argumen tandingan? Baik, saudara Renadi, sini saya cepat aja. Tadi tidak setuju karena data storytelling lebih penting ya. Sebenarnya ada benarnya karena emang di sisi era digitalisasi data itu adalah semuanya. Kita butuh data untuk bisa menyimpulkan, butuh data untuk bisa menyimpulkan dan pandai juga storytelling dari menyimpulkan data tersebut supaya bisa orang-orang paham gitu maksud yang data ini mau. Yang pasti maksud data ini gitu. Nah, tapi di sisi lain dengan percepatan arus pertumbuhan teknologi, tren dan sebagainya, resilience, flexibility, dan agility ini adalah hal yang paling penting dipunyai oleh kita. Dan untuk data storytelling ini adalah implikasi dari resilience, flexibility, dan agility. Karena kalau kita nggak punya kecepatan dalam mengumpulkan data juga kita nggak bisa nge-storytelling data tersebut. Sekian dari saya. Oke, baik. Lalu saudara Zeva, untuk argumen tandingannya silakan. Oke, izin menambahkan apa yang disampaikan sama Mas Khalid itu ya. Benar banget. Walaupun memang kita lihat zaman sekarang, apa-apa tentang data ya udah pasti cara kita menerjemahkan suatu data tuh jadi suatu skill yang penting lah ya. Karena mau gimana pun, kalau kita nggak bisa terjemahin datanya ya kita nggak akan paham apa yang harus kita lakuin gitu. Cuman di sisi lain, resilience, flexibility, dan agility itu jadi komponen yang penting banget dimiliki oleh seseorang. Karena itu berkaitan sama ya kemampuan dia bertahan di bawah tekanan, di bawah lingkungan kerja yang mungkin dia nggak suka, atau gimana juga caranya dia beradaptasi sama lingkungan kerja yang baru gitu. Dan tentunya itu hal yang penting banget buat dimiliki. Apalagi sekarang globalisasi itu cepat banget, perubahan cepat banget. Tentunya kita perlu skill beradaptasi yang tinggi juga untuk perkembangan zaman. Jadi saya kurang setuju kalau misalkan data storytelling itu ngegantiin resilience, flexibility, sama agility. Gitu. Oke, untuk saudara Razki, apakah ada argumen tandingan tambahan atau sudah cukup terwakili? Mungkin nambahin dikit aja, karena ya saya tidak setuju kalau data storytelling itu digantiin kalau sama resilience, flexibility, dan agility. Ya memang data itu sangat penting sebagai senjata kita di era digital saat ini. Kayak orang yang punya data, yang menguasai data itu bisa kayak sesuatu lah. Nah, tapi kalau digantiin sama resilience, flexibility, dan agility itu salah satu hal yang dibutuhin, sangat-sangat dibutuhin. Karena kayak flexibility ini adaptasi di lingkungan. Kalau kita punya skill ini kan misalnya era kita tuh berubah jadi digital, kayak dari yang tradisional ke digital itu kan perlu adaptasi ya. Jadi kalau adaptasinya tuh kurang, jadi kayak susah juga buat belajar yang baru. Oke, baik. Berarti untuk usul dari saudara Renaldi menukar resilience, flexibility, and agility dengan data storytelling. Bisa kita masuk ke dalam tahap pengambilan suara. Bagi saudara-saudara sekalian, anggota diskusi yang setuju untuk menukar 2 poin ini, silakan raise hand. Oke, kami beri waktu 5 detik untuk finalisasi. 5, 4, 3, 2,
1. Oke, berarti usul ditolak. Oke, sementara 5 skill yang sudah akan masuk ke dalam 10 yang akhir adalah analytical thinking, resilience, flexibility and agility, curiosity and lifelong learning, leadership and social influence, dan technological literacy. Kepada kawan-kawan anggota diskusi, apakah 5 poin teratas ini sudah bisa disepakati? Apabila merasa sudah bisa disepakati, boleh menggunakan fitur angkat tangan. Oke, kami rasa 3 suara sudah menyetujui, 4. Oke, sudah bisa kita lanjutkan ke tahap diskusi berikutnya. Boleh diturunkan tangannya, Saudara Halid. Bisa diturunkan terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu untuk menetapkan 5 skill sisanya antara 5 terbawah dengan 5 skill yang sementara tereliminasi. Apabila teman-teman memiliki usul untuk melakukan penukaran, harap mengangkat tangan dan kami persilakan untuk menyertakan argumennya. Silakan kepada kawan-kawan anggota diskusi. Oke, Saudara Yarvi Setia, boleh? Oke, izin di sini. Untuk urutan top 5 ke bawah, mungkin kalau dari saya sendiri troubleshooting bisa masuk ke dalam pilihan tersebut. Mungkin kalau dari saya sendiri itu bisa menggantiin ke empathy dan active listening. Karena tadi juga sebelumnya udah disinggung oleh kalian sendiri kan, kalau troubleshooting ini sangat diperlukan di era digitalisasi ini. Gitu. Apakah argumen pendukungnya sudah cukup? Sekarang yang cukup. Oke. Usulan dari Saudara Yarvi adalah troubleshooting and user experience dengan empathy and active listening. Pada kawan-kawan anggota diskusi, apabila memiliki argumen tandingan, kami persilakan. Oke, Saudara Razki terlebih dahulu, silakan menyampaikan argumen tandingannya. Saya nggak setuju ya kalau troubleshooting itu menggantikan empati dan active listening. Ya, active listening itu kan kayak kita tuh mendengerin suatu pembicaraan gitu buat kita memahami sesuatu kan ya. Nah, kalau kita nggak punya skill itu ya kita jadi kayak gimana caranya kita bisa paham sesuatu, bisa melaksanain sesuatu dengan benar, bisa punya ilmu tentang sesuatu. Jadi active listening itu dibutuhin sih menurut saya. Oke, baik. Silakan Saudara Zeva untuk menyampaikan argumen tandingannya. Oke, sebelumnya izin ya Bung Yarvi. Jadi emang di era sekarang udah pastilah era digital segala macam troubleshooting dan user experience itu butuh ya. Tapi kalau sampai ngegantiin active listening ini masih bisa ya seperti ini. Karena ya yang tadi Raski bilang kalau active listening itu salah satu komponen paling penting dari komunikasi. Kita nggak mungkin ngelakuin komunikasi tanpa adanya empati dan ngelakuin sebuah active listening gitu. Karena dengan active listening kita bisa mengerti apa yang lawan bicara kita sampaikan, sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu juga banyak pengaruhnya, apalagi kalau misalkan kita kerja dalam tim dan ya udah pasti kita kerja dalam tim, itu bakal ngejaga harmonisasi timnya. Terus juga kalau kita ketemu klien, bakal ngejaga hubungan kita sama klien gitu. Jadi tentunya troubleshooting itu nggak bisa menggantiin empathy sama active listening sih. Oke, baik. Kemudian Saudara Khalid Afana, silakan. Terima kasih Mas Sultan telah memberikan saya waktu. Ini saya akan menjabarkan kenapa saya juga bertentangan dengan Yarvi. Untuk empati dan active listening ini benar kata kawan-kawan saya, ini game changer banget menurut saya. Karena kalau misalnya kita juga nggak pakai ini nih, empati dan active listening, itu tuh bakal jadi nerdy banget di suatu environment kita. Kalau misalnya kita anak IT, kita bakal jadi kayak coder penyendiri dan sebagainya, nggak ada active listening dan empati dan sebagainya gitu. Dan ya itu kita butuh banget, kita at least punya satu skill ini. Nah, di sisi lain, daripada menggantikan dengan empati, saya ingin menggantikan dengan data storytelling. Sekian. Oke, mungkin bisa kita lakukan sesi pemungutan suara terlebih dahulu untuk menukar troubleshooting and user experience dengan empathy and active listening. Bagi kawan-kawan yang menyepakati usulan tersebut, boleh menggunakan fitur angkat tangan. Oke, kami hitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Usul ditolak. Kemudian tadi ada usul
tambahan dari saudara Khalid untuk menukar troubleshooting and user experience dengan data storytelling. Mungkin terlebih dahulu bisa dipaparkan argumennya. Baik, saya ingin menjabarkan statement saya untuk troubleshooting dan user experience ini tadi kan udah dijabarin di awal, karena emang ya kita butuh skill ini. Sebenarnya data storytelling juga kita butuhkan, tapi di sisi lain dengan at least dengan kita paham troubleshooting, kita juga at least paham nggak sih storytelling dan sebagainya. Tuh. Jadi kayak troubleshooting ini udah lebih next levelnya dari data storytelling. Oke, apakah dari kawan-kawan anggota diskusi memiliki argumen tandingan? Silakan, Saudara Zeva. Oke, izin sudah ya Bung Khalid. Jadi sebenarnya ya dua-duanya penting ya. Tapi menurut saya sendiri data storytelling itu masih lebih penting karena troubleshooting ini ranahnya kayak lebih spesifik ke masalah teknis. Atau kalau user experience itu kan lebih ke produk ya berarti. Ngomonginnya udah ranah produk gitu. Sementara data storytelling itu kan semacam kemampuan menerjemahkan suatu data menjadi narasi untuk nanti ya bisa diolah dan dijadikan suatu bahan solusi lah ya. Nah, data itu kan sebenarnya di mana-mana ya. Data tuh nggak harus big data atau nggak harus data yang angka dan segala macam gitu. Data tuh ada di setiap kehidupan kita. Jadi ini cakupannya lebih luas aja gitu dan jadinya menurut saya ini tetap lebih penting dibandingkan troubleshooting dan user experience. Cukup. Oke, apakah kawan-kawan anggota diskusi yang lain masih ada argumen tandingan? Baik, Saudara Khalid, silakan. Untuk membersihkan waktu juga, kita sebentar lagi masuk selesai. Kawan-kawan, Seva Inzaghi, menurut saya dengan kita bisa menyimpulkan, maka kita bisa troubleshooting. Jadi, bukan kebalik, dengan kita bisa troubleshooting, maka kita bisa data storytelling. Gimana kita membaca data dan bisa menyimpulkan, baru kita melakukan aksi dengan troubleshooting ini. Berarti menurut saya troubleshooting ini udah ngerangkap data storytelling. Troubleshooting juga nggak masalah umum aja, kayak masalah percintaan pun bisa troubleshooting dengan data lingkungan. Kita, oh saya ada masalah kehidupan saya nih, kayak oh ternyata saya kayak gini, maka saya harus kayak gini. Nah itu adalah troubleshooting juga menurut saya ya kawan-kawan. Oke, sebaiknya sekian dari saya. Oke, apakah ada tandingan kembali untuk Saudara Zeva untuk memastikan keadilan dalam berargumen, karena tadi Saudara Khalid sudah 2 kali berargumen. Silakan, Saudara Zeva. Oke, izin ya Bung Khalid di sini. Jadi menurut saya sih troubleshooting and user experience nggak termasuk ke data storytelling ya. Maksudnya skill ini tuh ya nge-troubleshoot atau menyelesaikan suatu masalah gitu. Intinya kita cari solusi dari suatu masalah itu kan skill yang dimention di sini. Sementara buat ngeidentifikasi masalahnya, ngenerjemahin suatu data menjadi masalah itu beda lagi. Dan itu adanya di data storytelling. Sementara troubleshooting itu cuman oh iya dia udah tahu masalahnya dan itu tuh bukan skill buat mengidentifikasi masalahnya. Tapi dia udah dikasih masalah. Nah, terus dia tentuin solusinya kayak gimana gitu. Bukan berarti dia bisa cari tahu akar masalahnya apa. Gitu sih. Oke, baik, kami rasa untuk argumen pendukung dan argumen tandingan sudah cukup. Kita akan langsung masuk ke tahapan pemungutan suara. Bagi kawan-kawan anggota diskusi yang menyepakati usulan penukaran troubleshooting and user experience dengan data storytelling, boleh menggunakan fitur angkat tangan. Yang menyetujui. Kami tunggu. Hitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk itu usul dari Saudara Khalid kita tolak. Oke, sementara 10 skill teratas adalah analytical thinking, resilience, flexibility and agility, curiosity and lifelong learning, leadership and social influence, technological literacy, motivation and self-awareness, systems thinking, empathy and active listening, creative thinking, dan data storytelling. Apakah ke-10 skill ini sudah bisa disepakati? Bagi kawan-kawan anggota diskusi yang menyepakati ke-10 skill ini dapat menggunakan fitur angkat tangan. Baik, karena syarat suara sudah terpenuhi, maka 10 skill teratas sudah kita tetapkan. Kita akan melanjutkan ke sesi diskusi berikutnya, yaitu penetapan urutan 10 skill teratas terpenting di 2025. Kepada kawan-kawan anggota diskusi yang memiliki usul dan argumen, kami persilakan.
Oke, akan kami beri waktu. Oke, silakan Saudara Razki. Di sini saya mau nuker itu yang motivation and self awareness sama eh, jadi posisi menggantikan leadership and social influence. Karena menurut saya eh, kita tuh sebagai individu itu perlu paham dulu kapasitas diri kita, kemampuan kita, apa ya, gimana cara manage diri kita sendiri lah. Nah, barulah kita bisa buat mimpin orang lain, ngatur orang lain. Gimana jadinya kalau kita belum bisa eh, ngontrol diri kita, terus kita mau ngontrol orang lain gitu. Menurut aku gitu. Oke, baik. Usul dari Saudara Razki untuk menukar motivation and self-awareness dengan leadership and social influence. Dan sudah disertakan juga argumen pendukungnya kepada kawan-kawan anggota diskusi. Apabila memiliki argumen tandingan, kami persilakan. Kami beri waktu 1 menit. Oke, silakan Saudara Renadi Wilantara dipaparkan argumen tandingannya. Menurut saya, motivation gak perlu naik lebih jauh sih dibanding yang atas. Karena motivation itu kan bawaan dari diri sendiri ya, dan self-awareness. Dan untuk yang nomor 2, resilience, dan lainnya itu menurut saya sudah mewakili untuk semua itu. Karena kan pastinya di dalam resilience perlu ada penerimaan terhadap diri sendiri dan motivasi hidup pribadi. Jadi menurut saya tidak perlu diubah. Oke, baik. Apakah ada argumen tandingan lain dari kawan-kawan anggota diskusi? Kami beri waktu hitung mundur 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan langsung masuk ke tahap pemungutan suara. Untuk usul dari Saudara Razki menukar motivation and self-awareness dengan leadership and social influence. Maaf ya, udah malam. Bagi kawan-kawan anggota diskusi yang menyepakati usul tersebut boleh menggunakan fitur angkat tangan. Oke, karena suara sudah mencukupi, maka usul kita terima. Oke, untuk kawan-kawan anggota diskusi, apakah ada usul lain terkait urutan 10 skill terpenting di 2025? Kami berikan waktu 30 detik. Baik, silakan Saudara Zeva. Oke, sebelumnya izin. Jadi dari saya sendiri pengen naikin motivation and self awareness lagi buat gantiin analytical thinking. Karena saya di sini motivation and self awareness tuh salah satu unsur yang penting yang dimiliki oleh sorry yang harus dimiliki oleh seseorang, karena ini kan terkait dorongan internal untuk seseorang mencapai tujuannya dia gitu. Dan self awareness juga itu tentang seberapa kenal diri dia, seberapa kenal dia dengan dirinya sendiri gitu, kelebihannya, kekurangannya apa. Makanya ini tuh jauh lebih penting daripada analytical thinking, dimana itu kan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah yang rumit jadi masalah-masalah lebih kecil. Karena ini terkait skill intrapersonal atau skill yang emang bisa dibilang jadi unsur pembentuk yang signifikan untuk kehidupan seseorang gitu. Karena ini yang bisa ngebuat orang tuh tetap semangat buat hidup dan menjalankan karirnya gitu. Oke, baik. Kawan-kawan anggota diskusi, apakah ada argumen tandingan? Kami beri waktu 10 detik untuk memberikan argumen tandingan. 10, 9, silakan Saudara Renadi. Menurut saya, analytical thinking itu masih jauh-jauh lebih penting daripada motivation. Terutama motivasi. Izin, bukan motivation. Sama ini. Tadi apa? Motivation. Oh, motivation. Iya. Bukan 2 sama 1 ya? Bukan Saudara Razki. Oke, Oke, maaf. silakan dilanjutkan argumennya. Dan melanjutkan, Saudara Renadi. menurut saya analytical thinking itu masih jauh lebih penting daripada motivation.
karena analisis seseorang itu benar-benar mencerminkan potensi dirinya, dan mungkin motivasi itu bisa datang kapan saja, tapi jika tidak ada pelengkapnya seperti kedisiplinan, motivation itu cuma kayak semangat sementara. Lalu motivasi tanpa tingkat analisis yang kuat juga, menurut saya itu bisa berbahaya sih. Oke, baik. Mungkin kita sudah memiliki argumen pendukung dan argumen tandingan, bisa langsung ke tahap pemungutan suara bagi kawan-kawan yang menyetujui usul penukaran motivation and self-awareness. Ada yang ingin disampaikan, Saudara Yarfi? Maaf itu saya buat voting, sorry. Oh, sabar ya, Saudara Yarfi. Harap bersabar. Kita tahu waktu sudah semakin menipis, tapi izinkan saya untuk menyelesaikan pembicaraan terlebih dahulu. Bagi kawan-kawan anggota diskusi yang menyetujui usul untuk menukar motivation and self-awareness dengan analytical thinking, boleh menggunakan fitur angkat tangan. Silakan. Oke, kami berikan waktu 5 detik hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena suara tidak mencukupi, maka usul dari Saudara Zeva kami tolak. Oke, kami tanyakan sekali lagi, apakah kawan-kawan anggota diskusi ada yang memiliki usul penukaran urutan 10 skill terpenting 2025? Kami berikan waktu 30 detik. Baik, 5. Silakan Saudara Zeva. Oke, izin ya. Jadi menurut saya di sini saya ingin menukar leadership and social influence sama analytical thinking. Balik lagi kayak yang saya mention di awal, sama kayak kasusnya creative thinking. Kalau misalkan analytical thinking itu maksudnya ke kemampuan pemecahan masalah, di mana sementara kemampuan pemecahan masalah itu nggak akan terlalu berpengaruh kalau misalkan kita nggak punya leadership ataupun kemampuan untuk mempengaruhi sosial yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi menurut saya walaupun kita punya analytical thinking yang baik, itu tetap harus ditunjang sama leadership and social influence yang jauh lebih baik juga gitu. Makanya leadership and social influence itu lebih penting. Oke, jadi usulnya adalah untuk menukar leadership and social influence dengan analytical thinking. Bagi kawan-kawan anggota diskusi yang memiliki argumen tandingan, kami persilakan. Kami beri waktu 10 detik. Apabila tidak ada, kita akan langsung masuk ke tahap penghitungan suara. Baik, 5, 4, 3, 2. Silakan, Saudara Razki. Silakan, Saudara Razki. Tadi ada argumen tandingan. Maaf, lupa belum nyalain mic. Izin memastikan dulu itu tadi berarti leadership and social influence itu mau digantikan sama mau menggantikan analytical thinking. Iya, betul. Kayak saya kurang setuju ya, karena balik lagi sama alasan saya di awal yang menukar motivation and self awareness sama leadership and social influence. Kalau misalnya leadership and social influence ini ditukar menjadi nomor 1 menggantikan analytical thinking, berarti dia di atas dari skill motivation and self awareness, yang mana saya bilang di awal tadi, kita itu harus mengenal diri kita sendiri dulu buat baru kita bisa mengatur orang lain gitu. Jadi kayak saya tidak setuju kalau leadership and social influence itu di atas dari motivation and self awareness. Baik, untuk argumen pendukung dan argumen tandingan sudah kita dapatkan. Kita akan masuk ke sesi perhitungan suara. Bagi kawan-kawan anggota diskusi yang menyetujui usul dari Saudara Zeva, dapat menggunakan fitur angkat tangan. Silakan. Baik, kami berikan waktu 5 detik hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena suara tidak mencukupi, maka usul Saudara Zeva kami tolak. Oke, pada kawan-kawan anggota diskusi, apabila ada usul penukaran urutan, kami persilakan
Kami berikan waktu tambahan 10 detik karena waktu sudah menipis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada usul tambahan, kami rasa sudah cukup untuk 10 skill terpenting di tahun 2025. Untuk hasil akhir dan kesimpulan akan dipaparkan oleh Saudara Notulen Kanabil Rami. Silakan. Suara mic aku kedengeran nggak? Terdengar. Oke, boleh Kang Sultan tolong dimatiin dulu share screen-nya. Sebentar ya. Sekarang aku kelihatan? Oke. Jadi setelah kita menjalani sesi diskusi tadi, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya untuk kita perhatikan. Yang dimana perlontaran kata-kata, konflik yang terjadi selama masa kita berdiskusi itu terjadi adanya perbedaan, lalu dinaikkan hingga ke tingkat perselisihan. Kalau kita mengambil dari referensi yang telah kita pelajari pada pertemuan perkuliahan KP sebelumnya, itu ada 5 tahap dalam konflik yang terjadi dalam kelompok, dan apa yang telah kita alami tadi itu tidak jauh hanya mencapai ke tahap kedua, yaitu di tahap perselisihan, yang dimana perselisihan itu terjadi di sesi yang dimana Khalid menyatakan pendapat bahwa troubleshooting harus diganti dengan data storytelling. Di sini adanya perbedaan, lalu dinaikkan ke tahap perselisihan di mana Khalid pun menggagaskan kembali pendapat beliau dan juga Zeva pun menguatkan kembali pendapat beliau. Dan dari diskusi ini tuh setiap orang tuh memiliki trait-nya yang unik ya. Kalau kita mengarah kepada model penanganan konflik, setiap orang tuh beda-beda. Dan notabene orang-orang di diskusi ini adanya kompetitif, kolaboratif, dan akomodatif. Tadi yang kompetitif bisa dilihat lagi kembali ke contohnya yang Khalid dan Zeva, itu mereka tidak mau sangat menguatkan pendapat mereka, dan juga Renadi yang selama dia membantah itu tidak bergeser ke pihak lawannya, dia tetap mempertahankan pendapat dia selama voting tadi. Juga ada kolaboratif yang tadi hingga 3 orang, kalau nggak salah di bagian ya di sesi yang pertama itu pendapat Renadi ditantang oleh Khalid, Zeva, dan Raski. Itu Zeva dan Raski sebagai kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dan juga sedikit orang yang menjadi bagiannya avoiding dan juga compromising, karena mungkin emang karena modal diskusi kita yang seperti ini. Mungkin dari Notulen segitu saja kesimpulannya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudara Notulen Kanabil Rami atas pemaparan kesimpulan diskusi pada malam ini. Sebelum kami akhiri sesi diskusi, kami ingin membacakan hasil akhirnya kembali. Top Skills 2025 untuk urutan dari 1 sampai dengan 10. Analytical Thinking, Resilience, Flexibility and Agility, Curiosity and Lifelong Learning, Motivation and Self-Awareness, Technological Literacy, Leadership and Social Influence, System Thinking, Empathy and Active Listening, Creative Thinking, dan Data Storytelling. Hasil ini kita dapatkan setelah melalui algoritma perhitungan suara, kemudian melalui hasil mufakat bersama. Dari ke-10 skill ini, bukan berarti 10 skill ini saja cukup untuk modal kita di dunia profesional, tapi 10 skill ini mungkin bisa menjadi taraf ukur terpenting, seperti itu. Kami rasa sudah bisa dicukupkan. Saya Sultan Muhammad selaku moderator, dan Ranabil Rami selaku Notulen, serta kawan-kawan anggota diskusi, Muhammad Raski, Muhammad Zeva, Renadi Wilantara, Khalid Apana, dan Yarfi Setia. Kami pamit undur diri. Terima kasih.